Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bismillah. Terima kasih yang saya hormati, di sini ada Bu Yuli, Miss El. Kita diskusi sejenak ya untuk persiapan TKA. Jadi hari Kamis ini, sekarang hari Selasa ya, 25 berarti ya, hari Kamis ini kita dari sekolah akan fiksasi, diminta untuk fiksasi TKA, walaupun kemarin sudah, namun melihat hasil dari talent mapping, pertimbangan talent mapping, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan ya, terutama dengan jurusan. Nah, sebelum lanjut mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Bu Yuli, boleh Bu Yuli? Baik, terima kasih Pak Ilham. Ini adik Miss L dan teman-teman kelas 12 khususnya. Semoga semangat selalu ya. Baik, mungkin terkait TKA ini, yang pertama harus dan wajib sesuai dengan jurusan ya Pak Ilham ya. Betul. Yang pertama itu karena memang itu salah satu, mudah-mudahan sih katanya TK itu jadi pendamping rapor ya. Kemarin sedikit cerita, kalau di negeri waktu MGBK itu sempat dilema karena memang yang eligible katanya belum keluar, tapi sedangkan TKA itu harus diikuti gitu, jadi dilema untuk di negeri. Tapi kita harus bersyukur teman-teman, alhamdulillah untuk sekolah kita semuanya diikutkan. Itu yang patut kita syukuri ya, karena yang lain masih dilema, kita malah diberikan kesempatan, dan ini harus jadi penyemangat untuk teman-teman. Barangkali kita tidak akan tahu apakah memang TKA ini nanti akan jadi pendamping untuk masuk perkuliahan juga. Jadi mohon sesuai dengan jurusan yang diambil. Dan yang kedua, mohon juga ketika mengerjakan untuk sungguh-sungguh ya. Nanti barangkali karena tadi ya yang saya bilang, bisa jadi ini adalah pendamping ketika masuk bisa jadi pertimbangan nilainya. Itu saja mungkin Pak Ilham dan teman-teman, Miss El juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Selanjutnya mungkin lebih ke teknis ya, Bapak akan menyampaikan. Terima kasih juga Bu Yuli atas arahannya. Terkait dengan pilihan jurusan, kita mungkin langsung tanya satu-satu ya terkait pilihan jurusan dan rekomendasi mata pelajaran yang direkomendasikan mata uji TKA. Jadi gini ya teman-teman, memang mapel pilihan TKA itu ada 2 ya, 3 yang wajib, 2 yang pilihan. Nah, berdasarkan informasi dan juga edaran yang ada tentang TKA, jadi mapel pilihan TKA ini dua-duanya harus sesuai rekomendasi ya, jadi bukan sesuai kemampuan kita, tapi sesuai pilihan jurusan kita. Misal, kalau yang memilih kedokteran, mau tidak mau harus memilih biologi dan kimia ya. Kenapa? Karena TK ini validator. Kalau misalnya hanya satu yang dipilih, maka validatornya cuma satu gitu, pengalinya satu. Kemarin Bapak juga disampaikan oleh Pak Arun, kurikulum di Albayan Pusat ya, bahwa kalau namanya TKA, karena dia validator, maka dua-duanya harus dipilih gitu. Ini Bapak coba share screen ya, beberapa mapel pilihan. Nah, Bapak sumbernya ada sebenarnya, ini tuh ya edarannya ini masih loading nih di sini tuh. Nah, jadi kita lihat dari sini aja, ini juga udah dari sini ya. Nih, ini beberapa rekomendasi contoh kedokteran. Ini biologi dan kimia, kedokteran gigi sama ya.
Kalau yang pilihannya kesehatan masyarakat maka biologi dan sosiologi. Ada yang milih psikologi kalau nggak salah. Maka pilihannya sosiologi dan matematika tingkat lanjut. Kemudian teknik. Wajib kalau teknik pilihnya fisika dan matematika tingkat lanjut. Kecuali mungkin teknik kimia dan matematika tingkat lanjut. Seperti itu ya. Ini beberapa. Kalau yang Bapak lihat dari yang walaupun ini belum semua mengirimkan ya, baru Abiyu, Makaila, Razik, Azkia, Atu, Syakira, Siva, Naira, dan Atin. Selebihnya belum mengirimkan nih pilihan jurusannya. Jadi diharapkan pilihan jurusannya sudah fix. Walaupun misalnya TK ini sudah dinyatakan oleh panitia apa namanya itu ya, yang UTBK ya, itu tidak digunakan untuk apa namanya SNBT berbasis tes, tapi memang digunakan untuk SNBP dan menjadi penunjang juga untuk ujian mandiri. Jadi bukan SNBT ya, ujian mandiri. Bisa jadi kampus yang teman-teman pilih itu menggunakan 2 validator. Ya, satu validatornya TKA, yang satu lagi adalah hasil UTBK. Jadi gini nih, ya, sedikit gambaran. Pertama kan kalian ya tes yang pertama kali muncul adalah SNBP ya, berbasis prestasi, yaitu rapot dan prestasi. Nah, itu yang diambil hanya yang eligible memang. Eligible 40% ya. Berarti kalau kita 18 mungkin sekitar 7 atau 6 ya, 6 atau 7 yang bisa mendaftar dari ranking angkatan semester 5 ya. 3 semester sebenarnya diakumulasikan. 3 semester. 5 semester, sorry. 5 semester diakumulasikan. Nah, bagaimana kalau yang tidak terpilih? Maka lewat jalur berikutnya yaitu SNBT berbasis tes. Kalau tes ya 7 subtes. UTBK harus bagus skor UTBK-nya. Begitu. Nah, bagaimana jika SNBT tidak lolos? Maka ujian mandiri. Nah, teman-teman, ujian mandiri ini sendiri itu masing-masing kampus itu beda kebijakan. Ada yang menggunakan TKA sebagai validatornya, ada juga yang tidak. Dan informasi itu kita belum tahu. Maka dari itu, kita sarankan, maka kita putuskan semuanya ikut TKA. Agar TKA ini berfungsi sebagai validator, maka pilih mapel TKA yang sesuai dengan pilihan jurusan teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau yang milihnya misalnya nih di sini, Pak gimana kalau saya pilihan 1 sama pilihan 2-nya itu berbeda jauh gitu ya. Kita sih menyarankannya fokus sih. Jadi misalnya kalau pengen kedokteran ya kedokteran saja, tidak dengan manajemen misalnya gitu ya. Karena kampus sendiri itu sangat gimana ya? Kampus itu punya nilai tambah untuk orang-orang yang sudah pasti pilihannya. Kalau kalian masih ambigu di pilihan kalian, misalnya masih pilih bisnis sama kedokteran, kalian masih ambigu tuh di pilihan kalian sendiri, itu susah banget jadi ya setengahnya gitu. Jadi kalian hanya punya validatornya setengahnya. Makanya disarankan sih udah fokus gitu ya. Yang relate, contoh misalnya yang Bapak lihat kalau di sini Azkia nih. Misalnya Azkia milih kriminolog sama sastra Inggris. Kalau dilihat di sini ya, di ini kriminolog itu harus pilih sosiologi ya kalau nggak salah. Aduh mana? Ini mah di paket. Ini loading nih. Masih loading nih. Hukum sosiolog kalau tidak salah ya pilihannya itu PPKN sama sosiologi gitu ya. Kalau kriminolog sebenarnya. Memang nanti jadi setengah sih validatornya. Kalau misalnya pilih kriminolog tapi pilih sastra Inggris juga gitu. Agak beda sih jalurnya sih. Yang satu jalurnya kriminolog tuh berarti ke hukum gitu kan ya. Yang satu lagi lebih ke humaniora. Mungkin bisa untuk karena gini, karena eligible gitu ya. Kalau masuk ke eligible sayang banget gitu ya menyia-nyiakan. Jangan sampai kalian beranggapan kayak gini. Kita nggak setuju banget kalau kalian punya pemikiran udah aja SNBP mah kan nyoba aja. Jadi apapun aja kampusnya, jangan seperti itu. Kalian menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan. Kalau kalian diberikan kesempatan, jangan disia-siakan kayak gitu.
Kalau udah masuk ke eligible, disia-siakan seperti itu sayang banget. Kita lebih menghargai yang memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Maka sebisa mungkin kalau yang masuk eligible lewat SNBP harus masuk. Ya. Nah, hari ini Bapak minta ke kalian pastikan mapel TKA-nya benar-benar, kalau tidak ada perubahan silahkan dipastikan. Tapi hari ini juga Bapak minta kalau yang belum sesuai tolong disesuaikan. Contoh yang milih kedokteran harus sesuai biologi kimia. Dan pilihan jurusannya kalau bisa sih relate gitu ya. Gitu. Apalagi ya? Kemudian Bapak lihat di sini ABIU pilihannya adalah hubungan internasional. Kalau hubungan internasional, pilihan mapel TKA-nya itu hubungan internasional ya, harus ada bahasa Inggris tingkat lanjut. Harus ada bahasa Inggris tingkat lanjut. Bahasa Inggris tingkat lanjut dan PPKN atau sosiologi. Gitu ya. Karena sosiologi kita gurunya nggak ada, saran Bapak mending PKN dan sastra Inggris. Sastra Inggris. Bahasa Inggris tingkat lanjut, sorry. Ya, bahasa Inggris tingkat lanjut. Jadi kalau yang pilihannya hubungan internasional seperti itu. Bagaimana kalau informatika dengan pangan? Nah, ini baru ngisi lagi nih rekan-rekannya. Kedokteran sama bioinformatika. Oke, ini masih relate. Yang kayak gini lah gitu. Pendidikan dokter sama kimia, oke, masuk. Di sini kimia sama biologinya kan dipilih ya. Walaupun kalau teknik harus ada matematika tingkat lanjut, ya berarti salah satu validatornya hanya setengahnya gitu. Gitu ya. Kayak Azgia kriminolog dan sastra Inggris misalnya pilihan mapel TKA-nya adalah PKN dan sosiologi misalnya, atau PKN dan sastra Inggris, berarti masing-masing validatornya hanya setengahnya. Jadi pengali, kalau kata Pak Arun tuh pengali. Jadi kalau ini ya, rapot kalian itu divalidasi sesuai dengan hasil TKA benar enggak, nanti dia akan jadi pengali gitu. Kalau misalnya dua-duanya sesuai pilihan mapel TKA-nya, maka ya pengalinya 2 gitu. Kalau yang sesuai hanya 1 ya pengalinya 1 gitu. Bapak contohkan di kasus kedokteran ya, misalnya kedokteran tapi pilihnya biologi fisika, ya berarti pengalinya cuma 1, biologi doang. Fisikanya nggak masuk. Karena di kedokteran, mapel fisika itu tidak mempengaruhi jurusan kedokteran gitu ya. Yang nggak mempengaruhi secara di mapel TKA-nya gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Teman-teman mohon dipastikan lagi. Bapak minta jawabannya hari ini juga, karena hari Kamis itu kita harus segera ke KCD lagi ya. Ke dinas ya. Di sini mah nggak ke KCD, ke Semansa kalau nggak salah. Di Semansa itu pusatnya nanti. Jadi kita nanti akan daftarkan teman-teman ya, sekaligus di sana berkasnya harus disiapkan. Yang berkas kemarin sudah dikumpulkan, sebenarnya kalau tidak ada perubahan itu saja cukup. Tapi kalau tidak ada perubahan, mohon dikirimkan saja tanda tangan kalian sama tanda tangan orang tua kalian di Japri ya. Boleh ke Bapak, boleh ke Miss L ya. Nah, selama ini kan udah di Japri sama Miss L. Boleh dilanjutin aja di Miss L, nanti direkap sama Miss L, dikirim ke Bapak. Mungkin itu informasi terkait TKA. Selanjutnya nanti di tanggal, kalau kita lihat kalender ya, kalian juga lagi sibuk dengan alfabet ya, Bapak tahu juga. Ya silakan dibagi waktunya dengan matang ya. Nanti kalian masuk lagi kan hari Minggu tanggal 28 kalau yang boarding ya. Nanti 29 kita sudah mulai KBM. KBM-nya mengikuti jadwalnya tetap sama. Cuma memang bedanya kalau kalian tidak milih mapel TKA tersebut ya, berarti kalian akan diberikan soal-soal latihan. Gitu aja sih. Misalnya hari Senin tuh ada jadwal fisika di jam pertama, yang milih mapel TKA-nya fisika ya berarti belajar ya di kelas, yang tidak berarti ngerjain latihan soal. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ada pertanyaan atau kita buka sesi diskusi aja langsung? Gimana? Sok langsung aja. Gimana Kak? Izin Pak, mau nanya. Ya. Kalau saya nggak salah tuh kan setelah kita talent mapping, kalau nggak salah tuh bakal ada apa ya, pengarahan ataupun bimbingan dari guru-guru yang kemarin udah dibagi tuh Pak. Tuh. Yang kalau nggak salah tuh Raja sama Bu Vera. Tuh. Nah itu tuh kapan Pak? Soalnya kan kayak takutnya
ada beberapa pertimbangan lagi yang harus diobrolin sama Bu Vera. Jadi biar makin kuat pilihan terhadap jurusan tersebut. Yang kayak gitu kapan, Pak? Oke. Sebenarnya gini, Kak. Kemarin itu kita bagi guru-guru itu berdasarkan bimbingan itu supaya memudahkan untuk menjelaskan nanti ke orang tua sebenarnya. Ya, jadi kalian bisa tanya langsung aja gitu ke guru yang bersangkutan, pembimbing kalian di situ ya. Nanti pembimbing kalian yang mengarahkan, misalnya ditanya lagi ke, kita diskusikan di forum guru atau kita tanyakan nanti ke pihak lulus negeri. Sebenarnya kan kemarin hasil talent mapping itu lebih ke minat sama bakat kalian ya. Kalian mau ngikutin yang mana? Kalau kalian mau ikut bakat, ya berarti tinggal diasah. Tinggal kalian harus suka gitu. Sebenarnya kesimpulannya gitu. Kalau kalian mau ikut bakat, ya begitu. Kalau kalian mau ikut minat, ya, tapi kalian nggak punya bakatnya, ya kalian harus bersusah payah untuk membangun bakatnya gitu. Yang itu memang nggak sebentar, tapi kalau mau instan cepet ya harus ekstra kerja keras. Itu aja sih sebenarnya. Jadi pembimbing di sini lebih ke yang membantu kalian memediasi nanti ke orang tua. Gitu. Misalnya kalian pilihannya berbeda dengan pilihan yang diinginkan orang tua. Mungkin nanti kita bisa diskusikan dengan orang tua kalian. Orang tua kalian misalnya pengen kedokteran, tapi kalian nggak mau kedokteran, nah kita ngobrol gitu. Alasannya apa? Kita lihat dari hasil talent mapping gitu sih Kak. Lebih ke sana aja sih. Lebih ke memediasi antara kalian dengan orang tua. Tapi kalau udah sejalan, kalian juga sudah sejalan dengan orang tua, keinginan kalian, entah kalian mau ikuti keinginan orang tua atau kalian punya keinginan sendiri orang tua kalian ikut, atau misalnya kalian klop dengan orang tua kalian terhadap pilihan jurusan, aman-aman saja sebenarnya gitu. Jadi guru di sini, pembimbing di sini lebih ke memudahkan kita untuk memediasi ke orang tua gitu. Gitu ya, ada tambahan nggak Bu Yuli? Iya, betul Pak Ilham, setuju dengan yang barusan Pak Ilham katakan. Betul, untuk pembimbing itu memang dikala kita ada kebingungan, baru discuss dengan pembimbing. Betul sekali, yang kemarin tentang talent mapping, itu kan ada bakat dan minat. Jadi yang harus dipertahankan apa gitu kan ya, misalnya yang harus dipertahankan sebenarnya adalah bakat. Bakat itu adalah kemampuan yang memang sudah ada dalam diri kita sendiri gitu. Namun kok hasilnya berbeda ya Bu yang dirasa misalnya itu ya. Itu kan baru tergali sekarang mungkin ya. Kalau minat, ya minat juga tadi betul kata Pak Ilham, boleh dipertahankan. Namun itu jadi challenge kalian ketika memang nanti ketika milih jurusan memang hanya sesuai dengan minat saja. Berarti kalian harus punya effort lebih. Karena kalau misalnya minat itu adalah jadi satu kesenangan dan yang mana butuh effort lebih. Sedangkan kalau bakat sudah ada dalam diri kita. Jadi kalau ada tantangan itu lebih mudah gitu. Nah, kalau misalnya masih bingung itu boleh discuss sama pembimbingnya. Selain pembimbing juga boleh discuss dengan guru-guru yang lainnya sebenarnya gitu. Tapi yang selalu Ibu katakan, kalau misalnya hasil akhirnya pembimbing kalian masing-masing yang harus mengetahuinya itu. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung nih, misalnya antara kemarin dari hasil talent mapping ya ada 2 yang direkomendasikan. Kalau memang dirasa aman, sesuai dengan hasil talent mapping, itu mungkin boleh discuss dengan pembimbing, yaitu untuk memastikan saja gitu. Tapi kalau misalnya memang antara hasil talent mapping kemudian dengan keinginan yang berbeda, nah itu harus discuss karena bagaimanapun itu akan jadi challenge buat teman-teman ya gitu. Bakat itu tidak bisa dirubah kalau misalnya minat itu bisa dengan effort kita masing-masing. Kalau bakat itu sudah ada tumbuh dalam diri kita, kalau minat itu yang mana ada keinginan dan itu bisa digali gitu, namun tidak sekuat dengan bakat. Ya, terima kasih Bu Yuli. Gitu mungkin Kak. Gimana, ada tanggapan?
Mungkin ya Bu, terima kasih Kak Ilham sama Bu Yuli. Alhamdulillah paham. Oke. Udah fix ya berarti ya kalau untuk Radka ya. Kedokteran sama bioteknologi ya di situ, bioinformatika ya. Ya Pak, setelah diskusi dan lihat kemarin talent mapping, Radka tuh sepertinya lebih ke arah ke sana deh Pak. Oke. Gimana? Udah? Terima kasih Pak. Oke, siap. Razik, silakan Razik. Ya, Pak, saya tuh sebenarnya itu pengen bertanya kalau misalnya kan nanti bakal diskusi. Aduh, Zik, suaranya Zik kurang jelas Zik. Sorry. Oh. Mic-nya harus deket. Tes. Maaf, saya lagi ini di luar. Jadi kan kita tuh kan udah kemarin tuh udah menetapkan gitu sampai ada TKA-TKA-nya juga kan di selang-selang waktu luang. Betul. Nah itu kalau misalnya ganti itu bakal berubah lagi berarti? Iya, sekarang terakhir berubahnya. Nggak ada waktu lagi sih. Itu doang sih yang saya ingin tanyakan. Ya, kalau mau berubah sekarang tuh terakhir berubahnya karena memang kan kemarin kan itu udah dipetain ya sebenarnya. Cuma memang kalau kata Pak Harun kecepatan Pak Ilham, coba lihat dulu hasil talent mapping. Nah pas liburan ini baru Bapak tanya. Karena Kamis ini terakhir. Ternyata Kamis ini disinkronisasinya gitu. Oke Pak. Ya. Berarti saya kalau misalnya kayak gitu nanti pilihan duanya saya kosongin aja atau gimana Pak? Soalnya mungkin sebelum bicara ke pembimbing saya tuh udah bicara dulu seorang tua, sediskusi dikit. Katanya informatika aja, ngikutin bakat. Nah, udah itu kan habis ini selesai saya pengen ke pembimbing tadi tuh. Mau ngerencanain juga. Jadi untuk yang keduanya bagaimana? Dikosongin aja gitu Pak. Pilihan kedua informatikanya maksudnya gitu? Iya. Oke. Kalau pilihan jurusan nanti di SNBP atau SNBT itu sebenarnya masih bisa fleksibel ya. Cuma misalnya kampusnya di mana atau informatikanya spesialisasinya apa, itu sebenarnya masih bisa diskusi nanti ya. Cuma udah jelas nih saya tuh arahnya mau kemana. Sehingga nanti mapel TKA yang saya pilih itu apa. Nah sekarang mah itu dulu sih. Misalnya kayak Razik, udah jelas nih saya mah arahnya ke informatika. Kalaupun teknik arahnya ke informatika misalnya. Ya berarti pilihan mapel TK-nya apa? Kalau dilihat di tabel itu kalau informatika masuknya ke apa pilihan mapelnya? Apa ya di situ ya? Nah, nanti dicari aja di situ ya. Kalau nggak salah sih ada matematika lanjutnya kalau nggak salah satu. Iya Pak. Ya matematika sama fisika kalau nggak salah. Oh ya matematika tingkat lanjut sama fisika ya berarti dua itu. Pilih mapel TK-nya karena arahnya kita mau ke informatika. Nah, Meet ini sebenarnya lebih ke memastikan kalian lebih yakin kalian arahnya kemana. Nggak jadi dua cabang. Harusnya sih. Kita harapkannya gitu. Jadi nggak jadi dua cabang tuh kedokteran sama ke bisnis kan jadi dua cabang tuh ya. Kita sih harapnya tuh satu arah sehingga pilihan mapel TK-nya benar-benar bisa dimaksimalkan gitu. Mapel ya TK itu bisa dimaksimalkan untuk menjadi validator. Oke Pak. Ya sip. Ya terima kasih Pak. Pertanyaan? Oke. Kalau belum ada pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, tolong setelah ini pastikan lagi ke Miss L, ya di WA aja ke Miss L, siapa saja yang sudah pasti mapelnya. Misalnya kayak kemarin tuh misalnya udah data sebenarnya ada yang nggak ada perubahan yang kemarin aja, atau ada perubahan sesuai rekomendasi. Ya kita sih karena ini pilihan kalian ya, kita berharap kalian memaksimalkan pilihannya berdasarkan arahan yang diberikan gitu. Tapi tetap pilihan mah ada di kalian. Kita nggak intervensi kalian harus pilih mapel TK-nya ini dan itu. Kita hanya ngasih tahu. Misalnya gini, kalau kalian kekeh, misalnya saya pengen ekonomi sama biologi karena saya pilihan jurusannya kedokteran dan bisnis, ya monggo sebenarnya. Walaupun kita udah kasih tahu kalau seperti itu, TKA sebagai validatornya itu hanya setengahnya karena kan untuk kedokteran hanya biologi aja ya di situ ya. Untuk bisnis hanya ekonomi saja gitu.
Jadi yang memvalidatornya satu gitu. Kecuali kalian pilihannya satu kedokteran, yang kedua juga kedokteran, tetap kedokteran, dan mapelnya pilihannya adalah atau misalnya kedokteran sama apa gitu ya, yang pilihan keduanya mah. Nah, pilihan ke satu itu bisa dimaksimalkan nanti TKA sebagai validatornya tuh. Karena kalian pilih kedokteran, kalian pilih biologi sama kimia, dua-duanya menjadi pengali yang bermanfaat atau bisa digunakan untuk memvalidasi rapot kalian gitu di SPM. Walaupun sebenarnya pilihan ada di kalian karena kalian yang ngejalani ya, gitu, ada di kalian, tapi kita tetap mencoba mengarahkan. Kalau kalian bertanya, "Pak bagusnya gimana?" gitu ya. Saya tapi udah nggak seneng misalnya salah satu mapel, bukan karena seneng atau nggak seneng sih ini mah gitu, tapi lebih ke rugi loh kalau misalnya nggak dimanfaatkan benar mapel TK ini sebagai validator gitu. Lebih ke sana sih. Ya. Saran Bapak sih contoh misalnya tadi Abiu misalnya ya, Bapak sebut aja nama langsung Abiu. Abiu ada di sini nggak? Nggak ada lagi. Hadir nggak Abiu? Izin Pak, Abiu tuh lagi ada keperluan Pak. Ini ya? Beliau buyutnya meninggal kemarin malam Pak. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, nggak apa-apa. Nanti tolong disampaikan aja ya. Tolong disampaikan ke Abiu salah satunya. Karena Abiu pilihan mapelnya kalau nggak salah tidak ada bahasa Inggris tingkat lanjut. Karena dia pilih hubungan internasional, kami sih menyarankan untuk memilih bahasa Inggris tingkat lanjut. Karena apa? Karena bahasa Inggris tingkat lanjut sama PKN atau sosiologi gitu ya, menjadi validator untuk jurusan hubungan internasional. Kalau hanya yang dipilihnya misalnya hanya sosiologi gitu. Lupa lagi nih hubungan internasional tuh nanti lihat lagi di tabelnya ya. Coba kalian juga searching bisa sih sekarang banyak ya informasi tentang TK. Jadi dilihat misalnya sosiologi sama sastra Inggris, bahasa Inggris tingkat lanjut. Ya pilihnya dua itu gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada gurunya ya. Ya agak susah sih sebenarnya sih. Cuma ya nggak apa-apa. Kemudian tapi ada guru IPS maksudnya gitu ya, masih bisa lah. Kayak Azka misalnya, kalau pilihannya Jepang, ya harus ada Jepang gitu. Harus ada mata pelajaran apa Jepang sama bahasa Inggris tingkat lanjut kalau nggak salah gitu ya. Kalau misalnya pilih sastra Jepang, itu ya dipastikan lagi dan mudah-mudahan jurusan kaliannya sesuai dengan hasil yang talent mapping. Ingat saat nanti pilihan jurusannya bisa nanti ya. Sekarang mah lebih ke arah kalian mau kemana, gitu ya. Ada pertanyaan lagi silahkan. Ya, kalau sudah fix misalnya kekeh gitu ya dengan pilihan kalian, ya nggak apa-apa. Bapak hanya menyampaikan resikonya gitu. Jadi validatornya hanya satu. Gitu. Validatornya hanya satu. Dan ya yang jalani kan kalian sebenarnya. Yang jalani kalian. Sok dipastikan lagi gitu ya. Sini Bapak lihat sudah fix ada yang sesuai dengan rekomendasi yang Bapak sampaikan tadi, ada juga yang belum mungkin ya. Nanti rekaman ini juga nanti akan Bapak ini Bapak rekam ya, by the way ini Bapak rekam. Bapak akan sampaikan nanti ke kalian ya untuk yang nggak ikut Google Meet ini. Kalau nggak ada sebenarnya cukup sih. Ada tambahan lagi nggak dari Miss El atau dari Bu Yuli silakan. Punten minta tanggapannya ya Pak ya. Ya. Gini mungkin ya, apa sih ketika memang mungkin apa slogan kita tuh kan yang ada dua pilihan namun tidak Sinkron ya. Tidak sinkron ya. Sebenarnya mungkin agak bingung di sana. Betul. Gini bukan ketika memang nanti berkaitan dengan jurusannya berarti lebih baiknya mana yang satu dipertahankan mungkin itu betul, ya. Betul, seperti itu Bu. Saran dari Pak Arun gitu. Betul. Nah teman-teman izin ya Pak Ilham punten izin. Mungkin misalnya tadi yang belum sinkron memang dua itu misalnya ada satu jurusan yang memang kekeh gitu ya Pak ya, pengen geget. Nah mungkin, teman-teman mungkin bisa fokusnya ke sana ya Pak ya. Betul. Gitu. Namun betul tadi kata Pak Ilham,
semua keputusan ada di teman-teman karena yang menjalankan adalah teman-teman ya. Namun jika memang teman-teman nantinya mau discuss tentang apa, guru-guru itu hanya memberikan masukan saja. Silahkan, semuanya keputusan ada di teman-teman. Dan yang paling penting satu, berdamai dengan orang tua. Jadi keputusannya memang jadi jangan sampai memang teman-teman masih belum sejalan dengan orang tua. Itu yang harus PR besar teman-teman ya. Itu misalnya ngambil jurusan A dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan teman-teman dan orang tua nantinya. Apakah nanti jurusannya atau kampusnya dan terkait juga TKA yang mau diambil, tolong didiskusikan juga selain dengan kami guru-guru, dengan orang tua juga harus didiskusikan. Ya. Itu mungkin Pak. Tuh, intinya komunikasi sih. Jangan ngambil keputusan tapi tidak dikomunikasikan. Jadi harus komunikasi ya teman-teman. Nanti pilih jurusan ini, nggak bilang ke pembimbingnya tiba-tiba berubah aja. Tolong jangan seperti itu, gitu ya. Sebenarnya hasil talent mapping kita itu mayoritas sih sesuai ya. Kalau Bapak kemarin ngobrol dengan yang alumni cendekia yang di Albenci Badak ya, beberapa nggak sesuai gitu. Kayak dengan keinginan ya. Jadi bakatnya dia itu jauh dengan keinginan dia gitu. Nah, kalau seperti itu, ya mereka juga dihadapkan kepada pilihan. Tapi tetap komunikasi gitu ya. Apa yang misalnya kalian pilih, misalnya saya kayaknya ini deh. Komunikasikan. Jangan langsung pilih nggak ngasih tahu siapa-siapa aja. Kasih tahu orang tua, kasih tahu kami juga gitu ya. Termasuk nanti ketika misalnya kalian udah, misalnya taruhlah keterima di salah satu kampus, cuma kalian nggak ambil. Itu penting komunikasi tuh. Jangan sampai merugikan gitu ya. Ya Bu Yul ya, jadi emang harus ngobrol gitu ya, harus kasih tahu ke kami gitu. Ya gitu, jadi apapun komunikasikan ke kami, apa yang kalian pilih obrolin, kampus mana yang kalian pilih obrolin ya. Kalian sudah dibagi sesuai pembimbingnya masing-masing, boleh ngobrol ke sana, boleh juga ke Bu Yuli pengen ke Bu Yuli, boleh. Boleh Pak. Boleh gitu, nggak terbatas sebenarnya. Itu mah hanya membagi aja supaya lebih lebih merata gitu ya. Semua guru-guru juga punya pengalaman untuk membimbing tuh ya. Oke, tetap semangat. Silahkan dilanjut lagi. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, boleh dilanjut lagi istirahatnya atau persiapan alfabetnya atau ngerjain soalnya. Silahkan ya. Yang jelas, semua pilihan ada di kalian. Kalian yang memilih, kalian yang menentukan. Kami hanya mengarahkan dan memberikan informasi kondisinya seperti apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Misalnya kalian pengen kampus yang top 5 besar, dua-duanya pilihan, silahkan. Cuma kami sampaikan, daripada bunuh diri ya, maksudnya bunuh diri dalam tanda kutip, dikeluarkan tidak masuk kedua-duanya, lebih baik pilih satu yang realistis, satu yang idealis. Kalau nilai TO kalian juga, perhatikan juga nilai TO ya. Kalau kalian pengen ke kedua-duanya, sok kejar di nilai TO-nya. Berarti nilai TO dan skor UTBK-nya harus berapa untuk bisa mencapai kampus seperti itu gitu ya. Ya, tetap semangat, jangan jadi stres. Pilihan ada di tangan kalian, maka jalani, nikmati. Yuk, kita insya Allah bisa kok. Ya, oke, itu aja Bu. Dari Miss El mungkin ada tambahan lagi dari Bu Yuli. Ya. Baik, sedikit aja mungkin Pak Ilham ya, karena betul tadi kata Pak Ilham dan juga Bu Yuli, silakan ini mungkin jadi awal kalian untuk memutuskan juga ya salah satu pilihan kalian yang harus kalian pilih. Jadi silakan kalau misalnya ada perubahan setelah meeting ini langsung menghubungi Miss tunggu mungkin sampai besok ya Pak ya. Kalau misalnya tetap tidak ada perubahan, mungkin kita fixkan yang udah kalian kirim aja. Mungkin itu aja Pak Ilham tambahannya. Ya, besok pagi lah maksimal. Karena kan berkasnya harus dirapihkan ya, harus
kan kalian nggak ada di sini, terus ya paling nanti Bapak pakai tanda tangan digital kalian sama orang tua kalian, di-print-kan, kemudian disiapin berkasnya buat hari Ya. Kamis besok pagi ya. Betul. Kalau bisa sore ini, alhamdulillah bisa lebih cepat. Tapi nggak apa-apa, ditunggu sampai besok pagi aja. Jam berapa, Miss? Jam 7, jam 6? Jam 8 lah mungkin ya. Jam Jam 8. 8 pagi ya, biar bisa dirapihkan datanya. Ya, siap. Jam 8, Sal. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan saja. Ya, silakan nanti. Yuk, sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan, jangan ngeganjel di diri sendiri. Udah kelas 12 mah, yuk. Sampaikan. Jangan mendem. Jangan mendem sendiri. Ini diam-diam aja nih. Ya, atau kalau nggak nanya di forum kayak gini, nanya ke pembimbingnya langsung sekarang ya. Japri ke pembimbing. Atau japri ke guru siapapun. Ya. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih Bu Yuli, Miss R atas waktunya, dan teman-teman semua sehat selalu ya, tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ujian lift ya. Terima kasih. Yuk.